Aku menemukan bukti pengkhianatan mereka tepat sebelum janji suci diucapkan. Tunanganku dan ibuku sendiri. Alih-alih menangis, aku memilih membuat pengakuan yang membungkam seluruh gereja selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman berasal, dan sedang melakukan aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Matahari Surabaya siang itu bersinar tanpa ampun, membakar aspal jalanan kawasan elit Citraland hingga uap panas seolah menari-nari di udara. Namun, di dalam sebuah rumah mewah berarsitektur Mediterania yang megah, udara terasa sejuk berkat pendingin ruangan sentral yang menyala penuh. Di ruang tengah yang luas, yang dihiasi lampu gantung kristal seharga sebuah mobil keluarga, Safira berdiri mematung di atas podium kecil berlapis bludru. Gadis itu memandang pantulan dirinya di cermin besar berbingkai emas. Kebaya putih gading yang membalut tubuhnya tampak sempurna. Payet-payet halusnya berkilauan tertimpa cahaya lampu. Sebuah mahakarya dari desainer ternama Surabaya yang khusus disewa untuk hari besarnya. Namun, senyum di wajah Safira tampak tertahan, bukan karena ia tidak bahagia, melainkan karena ia takut merusak suasana hati ibunya yang sedang tegang. Bagian pinggangnya masih kurang pres. Mas Adi. Suara tajam Ibu Ratna memecah keheningan, membuat sang desainer yang sedang berlutut merapikan kain bawahan Safira sedikit tersentak. Ibu Ratna, wanita berusia 50-an yang masih tampak sangat bugar dan cantik berkat perawatan rutin di klinik kecantikan mahal, berjalan mengelilingi putrinya dengan mata menyipit. Ia memegang kipas tangan dari bulu angsa, meski ruangan itu sudah sangat dingin. Penampilannya selalu paripurna, rambut disanggul modern, perhiasan berlian melingkar di leher, dan riasan wajah yang flawless. Bu Ratna, ini sudah sangat pas. Kalau dikecilkan lagi, Mbak Safira nanti susah bernapas saat pemberkatan. Sanggah Mas Adi, desainer itu, dengan nada sopan namun sedikit lelah. Saya tidak mau tahu, potong Ibu Ratna tegas. Ini akan menjadi pernikahan tahun ini. Semua teman sosialitas saya akan datang. Wartawan majalah gaya hidup juga akan meliput. Anak saya harus terlihat seperti boneka porselen yang sempurna, bukan seperti orang yang memakai karung goni. Kecilkan 1 sentimeter lagi. Safira hanya bisa menghela napas pelan. Ia menatap ibunya lewat pantulan cermin. Ibu, aku rasa ini sudah cukup. Aku butuh ruang gerak untuk berlutut di altar nanti. Ibu Ratna menatap tajam putrinya. Vira, Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu itu terlalu santai. Lihat Raka, dia itu pria terhormat. Bibit bebet bobotnya jelas. Kamu harus tampil sepadan dengannya. Jangan memalukan ibu. Kalimat, jangan memalukan ibu, adalah mantra yang sudah didengar Safira sejak ia kecil. Mulai dari nilai rapor, les piano, hingga pemilihan jodoh, semua harus sesuai standar ibunya. Safira, yang pada dasarnya penurut dan tidak suka konflik, memilih diam. Ia tahu ibunya perfeksionis, dan ia menganggap itu bentuk kasih sayang yang keras. Tiba-tiba, suara bel pintu terdengar, diikuti langkah kaki yang mantap memasuki ruang tengah. Permisi, apakah bidadari-bidadari saya ada di sini? Suara bariton yang familiar membuat wajah tegang Ibu Ratna seketika berubah cerah. Raka masuk dengan senyum menawan yang selalu bisa meluluhkan hati siapa saja. Pria itu mengenakan kemeja linen biru muda yang digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Di tangannya, ia menenteng beberapa bungkusan makanan berlogo restoran terkenal. Raka, seru Ibu Ratna. Suaranya berubah menjadi sangat manis, jauh berbeda dari nada bicaranya pada desainer tadi. Ia segera menghampiri calon menantunya itu. Kamu kok repot-repot? Nah, padahal lagi sibuk di kantor, kan? Sibuk apapun, kalau untuk Ibu dan Vira, saya pasti sempatkan. Jawab Raka sambil mencium pipi kanan dan kiri Ibu Ratna dengan luwes. Ini, saya bawakan rujak cingur genteng durasim yang special request pedasnya, kesukaan Ibu. Ya ampun, kamu ingat saja. Ibu Ratna tertawa renyah. Tawa yang jarang sekali didengar Safira belakangan ini. Ibu Ratna menerima bungkusan itu dan tanpa sadar memegang lengan Raka sedikit lebih lama dari yang seharusnya wajar. Ayo duduk dulu. Vira masih fitting. Mas Adi ini loh, lelet kerjanya. Safira tersenyum melihat kedatangan tunangannya.
Raka adalah pria idaman. Tampan, sukses memimpin firma hukum di usia muda, dan yang paling penting bagi Safira, Raka bisa mengambil hati ibunya yang terkenal sulit. Melihat keakraban mereka, Safira merasa hangat di dadanya. Ia bersyukur memiliki calon suami yang begitu menyayangi keluarganya. "Hai, sayang," sapa Safira dari atas podium. "Maaf ya, belum selesai. Ibu mau dikecilkan lagi bajunya." Raka menatap Safira. Lalu tatapannya beralih cepat ke Ibu Ratna sebelum kembali ke tunangannya. "Kamu cantik sekali, Fir. Tapi kalau ibu bilang harus dikecilkan, ya turuti saja. Selera ibu kan tidak pernah salah. Lihat saja hasilnya nanti. Pasti kamu jadi pengantin paling cantik di Surabaya." Ibu Ratna tersenyum bangga mendengar pembelaan Raka. "Tuh kan, dengar apa kata calon suamimu. Mas Adi, kerjakan sekarang." Sementara desainer itu kembali sibuk dengan jarum pentulnya, Ibu Ratna membuka bungkusan rujak cingur di meja tamu. "Raka, sini temani ibu makan dulu. Vira biar selesaikan urusannya." "Siap, Bu." Raka duduk di sofa, tepat di sebelah Ibu Ratna. Jarak duduk mereka sangat rapat. Nyaris tidak ada sekat. Safira memperhatikan dari cermin. Mereka tampak asyik mengobrol sambil tertawa-tawa kecil. Sesekali, Ibu Ratna menyuapkan potongan buah atau cingur ke mulut Raka menggunakan garpunya sendiri. Raka menerimanya dengan senang hati, bahkan sempat membersihkan sudut bibir Ibu Ratna dengan tisu yang ia pegang. Gerakan itu begitu natural, begitu intim, layaknya pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama. "Enak, Bu?" tanya Raka lembut. "Enak banget. Kamu memang paling tahu selera ibu," jawab Ibu Ratna dengan tatapan yang berbinar. Ada sedikit rasa aneh yang menyelinap di hati Safira. Rasa cemburu yang tidak masuk akal. "Itu ibumu sendiri, Vira," batinnya mengingatkan. Raka hanya berusaha menjadi menantu yang baik. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Di sudut ruangan lain, Pak Hendra, ayah Safira, baru saja turun dari lantai 2. Pria paruh baya itu tampak lelah. Baru pulang dari mengurus panti asuhan yayasan gereja. Ia melihat pemandangan di ruang tamu. Istrinya dan calon menantunya tertawa akrab, sementara putrinya berdiri kaku seperti pajangan di tengah ruangan. "Sore semuanya," sapa Pak Hendra pelan. Tawa Ibu Ratna dan Raka terhenti sejenak. Papa sudah pulang," kata Ibu Ratna datar. Senyumnya sedikit memudar. "Itu ada sisa rujak kalau mau." "Halo, Om," sapa Raka sopan. Namun bahasa tubuhnya tidak seantusias saat bersama Ibu Ratna. Pak Hendra tersenyum tulus pada Safira. "Cantik sekali anak papa. Sudah, jangan terlalu ketat bajunya. Nanti sakit perut. Mas Adi, hiraukan suami saya. Lakukan perintah saya." Sela Ibu Ratna cepat. Pak Hendra hanya menghela napas panjang, enggan berdebat. Ia berjalan menuju dapur untuk mengambil minum sendiri, meninggalkan ruang tengah yang dipenuhi kilau lampu kristal namun terasa penuh dengan kepalsuan yang belum terungkap. Safira menatap punggung ayahnya yang terlihat semakin membungkuk, lalu menatap kembali ke arah sofa di mana Raka kini sedang membisikkan sesuatu yang membuat Ibu Ratna tersipu malu. "Keluarga yang sempurna," gumam Safira pelan pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan hatinya yang mulai gelisah. Pernikahan tinggal hitungan hari, dan ia merasa seharusnya ia menjadi wanita paling bahagia di dunia. Bukan wanita yang merasa terasing di rumahnya sendiri. Seminggu sebelum hari pernikahan, kesibukan semakin menjadi-jadi. Undangan sudah tersebar, catering sudah lunas, dan dekorasi gereja sudah dipastikan. Namun, di tengah hiruk-pikuk persiapan itu, Safira justru merasa semakin kesepian. Malam itu, ia duduk sendirian di sebuah kafe kekinian di Surabaya Pusat. Lampu-lampu jalan tunjungan berpendar indah di luar jendela kaca. Tapi kopi latte di hadapan Safira sudah mulai dingin, sama seperti perasaannya. Ia melirik jam tangan. Sudah pukul 8 malam. Seharusnya, ia dan Raka bertemu untuk makan malam dan membahas rundown acara resepsi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raka. "Sayang, maaf banget. Aku nggak bisa datang. Mendadak ada klien penting kasus sengketa tanah yang harus dibereskan malam ini juga. Berkasnya menumpuk. Kamu makan sendiri ya. Nanti uangnya aku transfer. Love you."
Safira membaca pesan itu berulang kali. Ini adalah kali ketiga dalam minggu ini Raka membatalkan janji dengan alasan pekerjaan. Sebagai tunangan seorang pengacara sukses, Safira paham risiko pekerjaan Raka. Tapi, ini seminggu sebelum pernikahan mereka. Bukankah seharusnya Raka meluangkan waktu? Safira mengetik balasan singkat. Oke, nggak apa-apa. Semangat kerjanya. Love you too. Ia meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Ada yang mengganjal. Insting wanitanya mulai berbisik, menyuarakan kecurigaan yang selama ini ia tepis. Safira teringat, kemarin saat ia menelepon kantor Raka untuk menanyakan berkas catatan sipil, resepsionis bilang Raka sudah pulang sejak sore. Lalu kemana Raka pergi? Daripada terus menduga-duga dan membuat hatinya panas, Safira memutuskan untuk melakukan sesuatu yang impulsif. Ia menghabiskan kopinya dalam satu tegukan, membayar tagihan, lalu berjalan menuju mobilnya. Ia akan membawakan makan malam ke apartemen Raka. Mungkin tunangannya itu memang benar-benar lembur di apartemen karena suasana kantor sudah tidak kondusif malam hari. Jalanan Surabaya malam itu cukup padat. Namun Safira memacu kendaraannya dengan gesit menuju kawasan apartemen mewah di Surabaya Barat, tempat Raka tinggal. Ia mampir sebentar membeli nasi goreng kambing favorit Raka di pinggir jalan, berharap kejutan kecil ini bisa memperbaiki suasana hati mereka berdua. Sesampainya di lobi apartemen, resepsionis menyapanya ramah. Semua orang di sana sudah tahu Safira adalah calon istri Raka. Ia naik lift menuju lantai 25 dengan jantung berdebar. Ada perasaan cemas yang tidak bisa ia jelaskan. Ting! Pintu lift terbuka. Lorong apartemen itu sunyi dan dingin. Safira berjalan menuju unit nomor 2508. Ia menekan bel. Klik. 2 kali. Tidak ada jawaban. Padahal lampu dari celah bawah pintu terlihat menyala. Safira menekan bel lagi. Kali ini lebih lama. Raka? Ini aku. Safira. Aku bawakan makan malam. Hening sejenak. Lalu terdengar suara gerasak-gerusuk dari dalam. Seperti benda jatuh atau langkah kaki yang terburu-buru. Butuh waktu hampir 2 menit sampai akhirnya pintu terbuka sedikit. Hanya celah kecil, seolah dirantai dari dalam. Wajah Raka muncul di celah itu. Rambutnya berantakan, kancing kemejanya terbuka 2 kancing teratas, dan wajahnya tampak berkeringat meski AC apartemen pasti menyala dingin. Vira, kamu ngapain kesini? Tanya Raka. Nadanya terdengar kaget dan sedikit panik. Bukan nada senang seperti yang Safira harapkan. Aku bawain nasi goreng. Kamu bilang lembur. Aku pikir kamu butuh asupan energi. Kok lama banget buka pintunya? Safira mencoba mengintip ke dalam, tapi Raka menghalangi pandangannya dengan tubuhnya. Ah, iya, aduh. Maaf sayang. Perutku sakit banget. Diare dari sore. Tadi aku lagi di kamar mandi pas kamu bel. Makanya lama. Raka memegang perutnya, memasang ekspresi kesakitan. Aku nggak mau kamu masuk dulu. Bau minyak angin dan ya gitulah. Lagi nggak enak banget suasananya. Safira mengerutkan kening. Sakit? Tadi bilangnya lembur urus klien. Iya, lembur sambil nahan sakit. Ini baru mau istirahat sebentar. Dalih Raka cepat. Kamu pulang aja ya? Aku beneran butuh tidur. Nasi gorengnya gantung aja di gagang pintu. Sikap Raka sangat defensif. Safira merasa tertolak. Namun, saat Raka hendak menutup pintu, Safira menahannya dengan tangan. Raka, aku ini calon istrimu seminggu lagi. Kalau kamu sakit, aku yang rawat. Biar aku masuk. Aku buatkan teh hangat. Tanpa menunggu persetujuan, Safira mendorong pintu itu. Rantai pengaman ternyata tidak dipasang. Raka terpaksa mundur. Safira melangkah masuk ruang tamu apartemen yang bergaya minimalis modern itu. Ruangan itu remang-remang. Hanya diterangi lampu sudut. Di meja kaca ruang tamu, terdapat sebuah botol anggur merah yang sudah terbuka dan isinya tinggal setengah. Dan ada 2 gelas kaki, wine glass, di sana. Jantung Safira seakan berhenti berdetak. Kamu minum wine saat sakit perut? Tanya Safira tajam, menunjuk ke arah meja. Raka tampak gugup luar biasa. Itu sisa semalam. Belum sempat aku bereskan. Safira melangkah mendekati meja itu.
Ia mengamati kedua gelas tersebut. Satu gelas terlihat bersih di bibirnya, hanya bekas cairan anggur. Namun gelas yang satu lagi, di bibir gelas itu terdapat noda samar. Bekas lipstik. Safira membeku. Ia mengambil gelas itu, mengamatinya di bawah cahaya lampu. Warnanya sangat khas. Merah marun gelap yang elegan. Bold burgundi. Warna yang sangat spesifik. Safira merasa familiar dengan warna itu. Tapi otaknya yang sedang syok menolak untuk menghubungkan titik-titik itu. Siapa yang datang ke sini, Raka? Suara Safira bergetar. Ada bekas lipstik di sini. Raka buru-buru menyambar gelas itu dari tangan Safira dan meletakkannya kembali dengan kasar. Ya ampun, Fir, kamu ini curigaan banget sih jadi orang? Itu gelas bekas klienku tadi sore. Klien perempuan. Dia datang sebentar tanda tangan berkas. Kami minum sedikit, lalu dia pulang. Kamu pikir aku selingkuh? Raka membalikan situasi dengan nada tinggi. Taktik manipulatif yang sering ia gunakan di pengadilan. Aku lagi sakit, capek kerja buat masa depan kita. Kamu malah datang menuduh yang tidak-tidak cuma gara-gara gelas kotor. Safira terdiam. Penjelasan Raka terdengar masuk akal. Tapi hatinya berteriak bahwa itu bohong. Klien datang ke apartemen pribadi, minum wine, tapi Safira tidak punya bukti lain. Tidak ada tas wanita. Tidak ada sepatu hak tinggi di dekat pintu. Apartemen itu sepi. Maaf. Cicit Safira akhirnya. Nyalinya menciut melihat kemarahan Raka. Aku cuma kaget. Warnanya mirip lipstik yang sering dipakai ibu. Raka terbatuk kecil. Matanya membelalak sesaat sebelum kembali normal. Ngaco kamu. Semua perempuan juga pakai lipstik merah. Sudah sana pulang. Aku tersinggung kamu nggak percaya sama aku. Safira merasa bersalah sekaligus bingung. Ia memandang sekeliling sekali lagi. Pintu kamar tidur Raka tertutup rapat. Apakah ada orang di dalam sana? Tapi Raka sudah menggiringnya keluar pintu dengan halus namun memaksa. Pulang ya, sayang. Besok kita bicara lagi kalau aku sudah enakan. Terima kasih makanannya. Raka mengecup kening Safira sekilas. Kecupan yang terasa dingin dan terburu-buru. Lalu menutup pintu apartemen tepat di depan wajah Safira. Di lorong yang sunyi itu, Safira berdiri mematung. Air matanya menetes satu persatu. Ia merasa bodoh. Ia merasa jahat karena mencurigai tunangannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Raka benar. Tidak mungkin Raka mengkhianatinya. Apalagi dengan seseorang yang memakai lipstik yang sama dengan ibunya. Itu pemikiran gila. Ibunya menyayanginya. Ibunya yang mengatur pernikahan ini. Tidak mungkin ibunya menusuknya dari belakang. Safira berjalan gontai menuju lift, tidak menyadari bahwa di balik pintu apartemen nomor 2508 yang tertutup rapat, Raka sedang menghembuskan napas lega sambil bersandar di pintu, sementara pintu kamar tidur perlahan terbuka, menampilkan sosok wanita yang tersenyum miring sambil memegang tisu untuk menghapus sisa lipstik di bibirnya. Langit Surabaya sore itu tampak muram. Seolah turut merasakan kegundahan hati Safira yang tak kunjung reda sejak kejadian di apartemen Raka seminggu lalu. Awan hitam bergulung tebal di atas kawasan Surabaya Barat, menaungi gedung-gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan mewah tempat Safira dan ibunya berada saat ini. Hari ini, 2 hari sebelum pemberkatan nikah, seharusnya menjadi hari tenang. Namun bagi Ibu Ratna, tenang berarti memastikan segala sesuatunya sempurna hingga detail terkecil. Sejak pagi, Safira sudah diseret ke sana kemari. Mulai dari mengambil pesanan souvenir tambahan yang didatangkan khusus dari luar negeri, hingga mengecek tatanan bunga untuk dekorasi kamar pengantin. Saat ini, mereka baru saja selesai melakukan perawatan kuku dan spa di sebuah mall besar. Ibu Ratna berjalan cepat dengan sepatu hak tingginya. Langkahnya berbunyi tup-tup-tup di lantai marmer mall yang dingin. Safira mengekor di belakang, membawa beberapa tas belanjaan berisi perlengkapan perintilan untuk hari haji. Aduh, Vira, kamu itu jalan kok lelet sekali sih. Omel Ibu Ratna tanpa menoleh. Tangannya sibuk memegang ponsel, mengetik pesan marah-marah kepada vendor catering yang dianggapnya lambat merespons. Iya, Bu. Ini tasnya lumayan berat, sahut Safira pelan. Fisiknya lelah, tapi batinnya lebih lelah. Seminggu ini Raka bersikap sangat manis. Seolah ingin menebus kesalahannya, atau menutupi sesuatu.
Tapi bayangan gelas berlipstik itu masih menghantui tidur Safira. Mereka tiba di lobi drop-off. Angin kencang mulai bertiup, membawa aroma tanah basah. Hujan deras turun tiba-tiba, mengguyur kota dengan brutal. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh. Sialan, hujan, umpat Ibu Ratna. Ia mengecek tas tangannya dengan panik. Wajahnya memucat seketika. Astaga! Undangan untuk Pak Wali Kota. Ketinggalan. Ketinggalan di mana, Bu? Di mobil. Di dashboard mobil. Duh, Ibu lupa membawanya turun tadi. Padahal habis ini kita harus langsung ke kediaman beliau untuk mengantar undangan susulan ini. Vira, kamu ambilkan cepat. Perintah Ibu Ratna sambil menyodorkan kunci mobil Pajero Sport putih miliknya. Aku. Hujan deras begini. Bu, kenapa nggak minta tolong sopir saja? Pak Ujang lagi makan di kantin sopir. Susah dihubungi. Lagian mobilnya diparkir di VIP parking yang dekat kok. Kamu lari sedikit juga sampai. Cepat sana. Ibu tunggu di lobi. Kaki ibu sakit kalau harus jalan ke parkiran lagi. Safira menghela napas panjang. Selalu begitu. Ia menerima kunci mobil itu dengan pasrah. Ya sudah. Mana payungnya? Nggak bawa payung. Sudah lari saja. Pakai tasmu buat nutupin kepala. Jangan manja. Nanti luntur bedakmu bisa di-touch up lagi. Tanpa membantah lagi, Safira berlari menembus hujan menuju area parkir VIP yang terletak agak terbuka di samping gedung. Hujan lebat langsung membasahi blus sutra yang ia kenakan. Dingin menusuk tulang. Tapi ia terus berlari menuju mobil Pajero Sport milik ibunya yang terparkir di ujung deretan. Dengan tangan gemetar kedinginan, ia menekan tombol unlock. Lampu mobil berkedip. Safira segera masuk ke kursi pengemudi dan membanting pintu, memisahkan dirinya dari gemuruh hujan di luar. Napasnya tersengal-sengal. Ia mengusap wajahnya yang basah. Suasana di dalam mobil terasa hening dan kedap. Aroma parfum mobil wangi melati yang khas, wangi kesukaan ibunya, langsung menyergap indera penciumannya. Safira menyalakan lampu kabin yang remang-remang. Ia meraba dashboard untuk mencari undangan yang dimaksud. Mana sih? Gumamnya sambil menggeser tumpukan tisu dan kacamata hitam. Undangan berwarna emas itu terselip di balik pelindung matahari. Sun visor. Safira mengambilnya. Tugas selesai. Ia bersiap untuk keluar lagi menembus hujan. Namun, saat ia hendak mematikan lampu kabin, matanya menangkap sesuatu yang terjatuh di celah antara kursi pengemudi dan konsol tengah. Sebuah buku agenda kecil bersampul kulit warna merah marun. Safira mengerutkan kening. Ia tidak pernah melihat ibunya membawa buku agenda seperti ini. Ibunya adalah tipe orang yang mencatat segalanya di ponsel canggihnya. Karena penasaran, dan mungkin didorong oleh firasat aneh yang tiba-tiba muncul, Safira membungkuk dan memungut buku itu. Buku itu terasa berat dan mahal. Di sampul depannya tidak ada tulisan apa-apa, hanya tekstur kulit yang halus. Safira ragu sejenak. Membuka barang pribadi orang lain, apalagi ibunya sendiri, adalah tindakan tidak sopan. Tapi entah mengapa, tangannya bergerak sendiri untuk membuka halaman pertama. Halaman itu berisi tulisan tangan ibunya yang rapi dan tegak bersambung. 5 Januari. Hari ini pertemuan pertamaku dengannya yang berbeda. Dia bukan lagi sekadar calon menantu yang kaku. Dia pendengar yang baik. Jauh lebih mengerti aku daripada Hendra yang membosankan itu. Jantung Safira berdegup kencang. Ia membalik halaman berikutnya. Tanggalnya semakin maju, mendekati hari ini. 20 Februari. Makan siang di resto Prancis. Raka memegang tanganku di bawah meja. Adrenalin ini, sudah lama aku tidak merasakannya. Dia bilang aku jauh lebih mempesona daripada Vira. Katanya Vira terlalu polos, terlalu membosankan. Aku tertawa. Memang benar, anak itu tidak punya api. Safira menutup mulutnya dengan tangan, menahan pekikan yang tertahan di tenggorokan. Air mata mulai menggenang. Bukan karena hujan, tapi karena rasa sakit yang menghantam dadanya seperti palu godam. Raka dan ibu? Tangan Safira gemetar hebat saat ia membalik halaman-halaman selanjutnya secara acak. Isinya semakin liar, semakin detail, dan semakin menjijikan. 15 Maret.
Hendra sedang pelayanan gereja sampai sore. Raka datang ke rumah. Kami melakukannya di kamar tamu, di atas spray yang baru diganti Vira pagi harinya. Rasanya luar biasa mencuri waktu seperti ini. Raka bilang dia tidak sabar menikah dengan Vira, supaya dia bisa resmi menjadi anakku, dan kami bisa bertemu setiap hari tanpa curiga. Tidak mungkin. Desis Safira. Suaranya serak. Tuhan, ini tidak mungkin. Ia membaca satu halaman lagi. Halaman yang baru ditulis 3 hari yang lalu. Tepat setelah kejadian di apartemen. 28 Maret. Hampir saja ketahuan. Vira datang ke apartemen Raka. Bodohnya Raka lupa membereskan gelas wine. Untung anak itu naif. Dia percaya saja alasan sakit perut. Setelah Vira pulang sambil menangis, Raka meneleponku. Kami tertawa berdua. Betapa mudahnya membodohi gadis yang terlalu percaya pada keluarga bahagia. Tenang saja sayangku, 2 hari lagi kamu akan menikahi anakku, dan hartanya akan menjadi jalan bagi kita untuk bersenang-senang. Buku itu terlepas dari tangan Safira, jatuh kembali ke pangkuannya. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Hujan di luar semakin deras, memukul-mukul atap mobil dengan suara bising yang memekakan telinga. Namun Safira merasa sunyi senyap. Ia merasa mual. Perutnya bergejolak hebat. Bayangan ibunya yang menyuapi Raka, senyum Raka yang menawan, tatapan mereka yang saling bertemu. Semua potongan puzzle itu kini tersusun sempurna membentuk gambar yang mengerikan. Ibunya, wanita yang melahirkannya, yang selalu menuntut kesempurnaan darinya, ternyata adalah monster yang tidur dengan calon suaminya sendiri. Dan Raka, pria yang ia cintai, yang ia banggakan, hanyalah seorang parasit manipulatif yang menginginkan harta keluarganya dan tubuh ibunya. Safira mencengkeram setir mobil kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakit itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan gelap. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca spion tengah. Matanya merah, riasannya luntur terkena air hujan, membuatnya tampak berantakan. Ponselnya berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Safira menatap layar itu dengan tatapan kosong. Dering itu terdengar seperti alarm kematian bagi Safira yang lama. Safira yang penurut, yang polos, yang selalu takut mengecewakan ibunya, telah mati di dalam mobil Pajero itu, terkubur bersamaan dengan terbukanya lembaran buku harian terkutuk tersebut. Ia tidak mengangkat telepon itu. Ia membiarkannya mati. Safira mengambil buku harian itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Menjaganya seolah itu adalah bom waktu yang siap ia ledakan. Ia menarik napas panjang, mencoba menghentikan getaran di tangannya. Ia harus keluar dari mobil ini. Ia harus kembali ke lobi, memberikan undangan itu, dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setidaknya untuk beberapa jam ke depan. Tapi tidak. Ia tidak bisa melihat wajah ibunya sekarang. Jika ia bertemu ibunya sekarang, ia mungkin akan berteriak histeris dan menghancurkan segalanya sebelum waktunya. Safira menyalakan mesin mobil. Persetan dengan undangan wali kota. Persetan dengan perintah ibunya. Ia memundurkan mobil itu dengan kasar. Bannya memekik di lantai beton basah. Ia melaju keluar dari area parkir, meninggalkan ibunya yang mungkin sedang menghentak-hentakkan kaki di lobi menunggunya. Ia butuh tempat untuk berpikir. Ia butuh tempat untuk merencanakan bagaimana cara membunuh mereka, bukan secara fisik, tapi membunuh reputasi dan hidup mereka sehancur-hancurnya. Safira memacu Pajero putih itu membelah jalanan Surabaya yang banjir. Ia tidak pulang ke rumah. Rumah megah di Citraland itu kini terasa seperti sarang ular berbisa baginya. Kemana ia harus pergi? Ke rumah teman? Ia akan dipaksa bercerita. Dan ia belum siap membagi aib ini. Ke gereja? Ia sedang marah pada Tuhan. Tanpa sadar, mobilnya mengarah ke pusat kota tua, ke jalan Tunjungan yang bersejarah. Di sana berdiri sebuah bangunan kolonial berwarna putih dengan taman-taman yang asri, Hotel Majapahit. Hotel bersejarah tempat bendera Belanda pernah dirobek. Tempat yang menyimpan banyak cerita masa lalu. Mungkin tepat untuk mengubur masa depannya yang hancur. Safira membelokkan mobil masuk ke pelataran hotel. Petugas valet menyambutnya dengan payung. Sedikit terkejut melihat seorang wanita muda mengemudi sendirian dengan wajah sembab dan pakaian setengah basah kuyup. "Selamat malam, Bu.
Ada yang bisa dibantu? Sapa resepsionis hotel dengan ramah saat Safira berjalan gontai menuju meja depan. Suasana lobi hotel itu tenang. Wangi serai dan rempah memenuhi udara. Kontras dengan badai di luar dan di dalam hati Safira. Saya butuh kamar. Suite. Untuk 1 malam. Suara Safira terdengar datar. Tanpa emosi. Baik, Bu. Apakah sudah reservasi? Belum. Saya bayar tunai. Atau kartu kredit. Terserah. Yang penting kamar paling tenang. Paling jauh dari keramaian. Resepsionis itu menatap Safira sejenak. Mungkin mengenali wajahnya yang sempat muncul di koran lokal rubrik sosialita sebagai calon pengantin yang akan menikah lusa. Namun, profesionalitas membuatnya tidak bertanya. Baik, Bu. Kami punya garden suite yang tersedia. Sangat privat. 15 menit kemudian, Safira sudah berada di dalam kamar suite yang luas. Lantainya terbuat dari kayu jati tua yang mengkilap, perabotan antik menghiasi setiap sudut, dan sebuah pintu kaca besar menghadap ke taman dalam yang gelap dan basah oleh hujan. Safira mengunci pintu, lalu melempar tasnya ke sofa. Ia berjalan menuju kamar mandi, menyalakan keran bathtub. Air hangat mengucur deras. Ia menanggalkan pakaiannya yang lengket, lalu masuk ke dalam air tanpa mematikan keran, membiarkan air meluap membasahi lantai kamar mandi. Di sana, di dalam kehangatan air yang memeluk tubuhnya, pertahanan Safira akhirnya runtuh total. Ia menjerit. Jeritan panjang yang memilukan, namun teredam oleh suara gemericik air dan dinding tebal bangunan tua itu. Ia memukul-mukul permukaan air hingga cipratannya membasahi cermin wastafel. Ia menangis meraung-raung, mengeluarkan semua rasa sakit, rasa jijik, dan rasa dikhianati yang mencekik lehernya. "Kenapa, Ibu? Kenapa?" teriaknya pada langit-langit kamar mandi yang tinggi. "Apa salahku? Aku selalu jadi anak baik. Aku selalu turuti maumu. Kenapa Raka? Kenapa harus dia?" Bayangan masa kecilnya berputar di kepala. Ibunya yang selalu membandingkannya dengan anak orang lain. Ibunya yang tidak pernah memeluknya saat ia menangis, malah menyuruhnya diam agar tidak merusak suasana. Ibunya yang selalu menjadi pusat perhatian. Dan ayahnya. Ayah yang sabar, yang selalu bekerja keras, yang pasti sedang berdoa di gereja saat istrinya bergumul dengan calon menantu di rumah mereka sendiri. Pikiran tentang ayahnya membuat tangis Safira mereda perlahan. Ayahnya tidak tahu apa-apa. Pak Hendra adalah orang yang paling tulus di keluarga itu. Jika Safira hancur, bagaimana dengan ayah? Hati ayahnya pasti akan remuk redam. Safira keluar dari bathtub, membungkus tubuhnya dengan jubah mandi tebal. Ia merasa dingin, tapi bukan karena suhu udara. Hatinya yang membeku. Ia berjalan kembali ke ruang tamu suite, mengambil tasnya, dan mengeluarkan buku harian itu lagi. Ia duduk di sofa, menyalakan lampu baca, dan mulai membaca dari awal sampai akhir. Kali ini tanpa air mata. Ia membaca dengan teliti, seperti seorang pengacara yang sedang mempelajari bukti kasus. Ia menandai tanggal-tanggal penting, lokasi-lokasi pertemuan, dan detail-detail menjijikan yang bisa menjadi senjata. Semakin banyak ia membaca, semakin hilang rasa sedihnya, digantikan oleh rasa jijik dan dendam yang membara. Mereka pikir Safira bodoh. Mereka pikir Safira lemah. Mereka merencanakan pernikahan ini sebagai panggung sandiwara, di mana Safira menjadi boneka pajangan sementara mereka bermain api di belakang layar. "Baiklah," gumam Safira pada kesunyian malam. "Kalian mau sandiwara? Aku akan berikan sandiwara terbaik yang tidak akan pernah kalian lupakan." Ponsel Safira yang sejak tadi ia mode heningkan, kini ia ambil. Ada 50 panggilan tak terjawab. 30 dari Ibu Ratna, 15 dari Raka, dan 5 dari ayahnya. Ia mengabaikan semuanya. Ia membuka daftar kontak dan mencari satu nama. Benny, videografer pernikahannya. Benny adalah teman lama Safira semasa kuliah, orang yang jujur dan idealis. Safira menekan tombol panggil. "Halo? Safira?" Suara Benny terdengar kaget di ujung sana. "Astaga, Vira, kamu di mana? Ibumu meneleponku marah-marah. Nanya apa kamu lari sama aku. Katanya kamu hilang." "Ben, dengarkan aku baik-baik," potong Safira. Suaranya tenang,
dingin, dan penuh otoritas. Sangat berbeda dari Safira yang Benny kenal. Iya? Ada apa? Fir? Kamu baik-baik saja? Aku butuh bantuanmu. Ini soal pernikahan lusa. Kenapa? Batal? Kalau batal, sayang banget DP-nya. Fir, tapi... Tidak batal. Selah Safira cepat. Acaranya tetap jalan. Tapi skenarionya berubah. Aku mau kamu melakukan sesuatu untukku. Di gereja nanti, aku mau semua kamera live streaming dan dokumentasi tetap menyala. Fokus ke altar, apapun yang terjadi. Jangan ada yang di-cut. Jangan ada yang disensor. Dan pastikan sound system terhubung langsung ke rekamanmu. Hah? Maksudnya gimana? Memangnya bakal ada apa? Benny terdengar bingung. Akan ada kejutan. Pengakuan dosa. Aku mau kamu merekam wajah Raka dan ibuku secara close-up saat itu terjadi. Bisa kamu lakukan itu buat aku, Ben? Sebagai teman. Hening sejenak. Benny mungkin merasakan ketegangan dalam suara Safira. Fir, kamu kedengarannya menakutkan. Tapi oke, aku temanmu. Aku dibayar untuk merekam momen, kan? Aku akan rekam semuanya. Raw and uncut. Terima kasih, Ben. Oh, satu lagi. Jangan bilang siapa-siapa aku meneleponmu. Kalau ibuku tanya, bilang saja kamu belum dengar kabar dariku. Siap. Hati-hati, Fir. Sambungan terputus. Safira meletakkan ponselnya. Ia berjalan ke arah jendela, menatap hujan yang mulai reda menyisakan gerimis. Ia membayangkan apa yang sedang terjadi di rumahnya. Ibu Ratna pasti sedang histeris, memaki-maki sopir dan pembantu. Raka pasti sedang panik, takut rahasianya terbongkar. Bibir Safira menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya dan tidak lagi memiliki rasa takut. Besok adalah hari tenang. Lusa adalah hari eksekusi. Safira membelai sampul kulit buku harian itu. Tidur yang nyenyak. Ibu, Raka, nikmati sisa waktu kalian menjadi orang terhormat. Karena lusa, kalian akan berharap tanah menelan kalian bulat-bulat. Malam itu, di kamar suite hotel Majapahit yang sunyi, Safira tidak tidur sedetik pun. Ia duduk tegak di sofa, menatap kegelapan, merangkai setiap kata yang akan ia ucapkan di altar nanti. Kata-kata yang akan meruntuhkan dunianya, demi membangun dunia baru di atas puing-puingnya. Pagi di Surabaya merekah dengan langit biru yang bersih. Seolah alam semesta sedang bersiap menyambut perayaan besar tanpa mengetahui badai yang akan segera pecah. Di ruang tunggu pengantin gereja Katedral Surabaya yang bergaya arsitektur Eropa klasik, keheningan terasa begitu berat, mencekik, dan dingin. Ruangan itu berbau bunga lili segar dan hairspray, aroma khas pernikahan yang biasanya membangkitkan kegembiraan. Namun bagi Safira, itu adalah aroma kematian. Safira duduk di kursi rias, menatap pantulan dirinya di cermin oval yang besar. Ia sudah siap sepenuhnya. Gaun pengantin putih berekor panjang yang harganya setara dengan sebuah rumah kecil itu membalut tubuhnya dengan sempurna. Riasan wajahnya flawless, menyembunyikan mata bengkak dan lingkaran hitam akibat 2 malam tidak tidur. Penata rias baru saja keluar 5 menit yang lalu, meninggalkan Safira sendirian dengan pikirannya yang berkecamuk. Pintu kayu jati yang berat perlahan terbuka. Sosok Pak Hendra muncul di ambang pintu. Pria parubaya itu tampak gagah dalam balutan setelan jas hitam formal dan dasi kupu-kupu. Namun, wajahnya menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Kerutan di dahinya tampak lebih dalam dari biasanya. Sejak Safira menghilang 2 hari lalu dan baru muncul pagi ini di gereja tanpa pulang ke rumah, Pak Hendra adalah orang yang paling cemas. Fira! Panggil Pak Hendra lembut. Suaranya sedikit bergetar. Ia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya, mengunci dunia luar sejenak. Safira memutar kursinya. Saat melihat wajah ayahnya yang tulus dan penuh kasih, benteng pertahanan yang ia bangun selama 48 jam terakhir nyaris runtuh. Ia ingin sekali berlari ke pelukan ayahnya dan menangis seperti anak kecil, mengadu bahwa dunianya telah dihancurkan oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Namun, ia menahan diri. Ia harus kuat. Demi ayah. Papa, jawab Safira pelan. Pak Hendra bergegas mendekat,
berlutut di samping kursi putrinya, dan menggenggam tangan Safira yang sedingin es. Ya Tuhan, Nak, kamu kemana saja? Papa telepon ratusan kali. Ibumu sampai histeris di rumah. Raka juga bingung mencari kamu. Papa pikir kamu ripuh. Atau berubah pikiran. Kenapa kamu tidak pulang? Mata tua itu menatap Safira dengan penuh selidik, mencari jawaban. Pak Hendra melihat sesuatu yang berbeda di mata putrinya. Tidak ada binar bahagia layaknya calon pengantin. Yang ada hanya kehampaan yang gelap. Sorot mata yang keras dan tajam yang belum pernah ia lihat sebelumnya pada diri putri kecilnya yang manis. Aku butuh waktu sendiri, Pak, untuk berpikir. Jawab Safira datar. Berpikir? Soal pernikahan ini? Kalau kamu ragu, bilang sama Papa. Fir, jangan dipaksa. Kita bisa batalkan sekarang juga kalau kamu tidak bahagia. Papa tidak peduli apa kata orang. Papa tidak peduli apa kata ibumu. Kebahagiaanmu itu nomor satu buat Papa. Ucap Pak Hendra bersungguh-sungguh. Ketulusan pria itu justru membuat hati Safira semakin perih. Ayahnya rela membatalkan pernikahan dan menanggung malu demi dirinya, tanpa tahu bahwa alasan sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada sekadar keraguan pranikah. Safira menarik napas panjang. Ia mengambil tas tangannya yang tergeletak di meja rias. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia mengeluarkan buku harian bersampul kulit merah marun itu. Buku yang menjadi saksi bisu dosa-dosa ibunya dan tunangannya. Papa. Safira meletakkan buku itu di pangkuan ayahnya. Aku tidak membatalkan pernikahan ini lewat telepon karena ada sesuatu yang harus Papa tahu. Aku tidak tega membiarkan Papa menjadi satu-satunya orang bodoh di ruangan ini saat aku berjalan masuk nanti. Pak Hendra menatap buku itu dengan bingung. Apa ini, Nak? Buka, Pak. Baca halaman yang ditandai pita merah itu. Itu tulisan tangan ibu. Pak Hendra mengerutkan kening. Ia mengenali buku agenda itu. Itu adalah jenis buku yang sering dibawa istrinya, Ratna, untuk mencatat jadwal arisan atau belanja. Dengan tangan yang sedikit ragu, Pak Hendra membuka halaman yang dimaksud. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding yang berbunyi tik-tok-tik-tok. Menghitung mundur waktu menuju kehancuran. Safira mengamati wajah ayahnya lekat-lekat. Awalnya, wajah Pak Hendra tampak bingung. Matanya menyusuri baris demi baris tulisan tangan istrinya yang rapi. Namun, perlahan-lahan, ekspresi itu berubah. Warna darah seolah terkuras habis dari wajahnya, membuatnya pucat pasi seperti mayat. Mulutnya sedikit terbuka, napasnya tertahan. Matanya membelalak tak percaya. Membaca ulang kalimat-kalimat vulgar yang merinci pertemuan rahasia antara istri yang dicintainya dengan calon menantunya sendiri. Tangan Pak Hendra mulai gemetar. Gemetar itu semakin hebat hingga buku itu berguncang di tangannya. Ini tidak mungkin. Bisik Pak Hendra serak. Suaranya terdengar seperti orang yang tercekik. Ibumu dan Raka? Saat Papa pelayanan? Di rumah kita. Ia membalik halaman lain. Mencari penyangkalan, berharap ini hanya novel fiksi yang iseng ditulis istrinya. Tapi setiap halaman menyajikan fakta yang semakin menyakitkan. Detail tentang anggur favorit mereka, tentang bagaimana mereka menertawakan kenaifan Safira, tentang bagaimana mereka merencanakan menguasai aset perusahaan Pak Hendra setelah pernikahan terjadi. Air mata menetes dari sudut mata Pak Hendra, jatuh membasahi kertas buku harian itu. Pria yang dikenal tegar, yang selalu menjadi tiang keluarga, kini hancur lebur dalam hitungan detik. Bahunya berguncang hebat. Ia menutup wajahnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya meremas buku itu kuat-kuat seolah ingin menghancurkannya menjadi debu. Papa. Safira turun dari kursinya, berlutut di hadapan ayahnya, memeluk lutut pria itu. Kenapa mereka tega? Fir? Kenapa? Isak Pak Hendra. Suaranya pecah menjadi raungan kecil yang tertahan. Papa kerja keras buat mereka. Papa berikan segalanya buat ibumu. Papa sudah anggap dia anak sendiri. Binatang. Mereka binatang. Kemarahan mulai mengambil alih kesedihan. Wajah Pak Hendra memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia hendak berdiri, mungkin berniat keluar dan menghajar Raka saat itu juga, atau mencekik istrinya di hadapan tamu undangan. Pak!
Tunggu. Safira menahan tubuh ayahnya sekuat tenaga. Jangan sekarang. Jangan di sini. Lepaskan Papa. Vira. Papa mau bunuh bajingan itu. Papa mau usir perempuan itu. Teriak Pak Hendra kalap. Pak, dengarkan Vira. Safira mencengkeram bahu ayahnya. Menatap lurus ke dalam mata yang penuh amarah itu. Kalau Papa ngamuk sekarang di ruang tunggu, mereka akan menyangkal. Mereka akan bilang Papa salah paham. Atau buku itu palsu. Mereka licik. Pak, Ibu bisa memutarbalikkan fakta. Bilang Papa gila atau stres. Pak Hendra terdiam. Napasnya memburu. Akal sehatnya perlahan kembali meski hatinya masih membara. Ia menatap putrinya. Melihat ketenangan yang menakutkan di wajah Safira. Lalu kita harus apa? Membiarkan pernikahan ini terjadi? Membiarkan kamu menikah sama iblis itu? Safira menggeleng pelan. Senyum dingin tersungging di bibirnya. Tidak, Pak. Aku tidak akan menikahinya. Tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku mau mereka hancur. Sehancur-hancurnya. Di depan semua orang yang mereka banggakan. Di depan komunitas sosialita ibu. Di depan kolega hukum Raka. Safira mengambil kembali buku harian itu dari tangan ayahnya. Membersihkan debu imajiner dari sampulnya. Kita akan masuk ke sana, Pak. Ujar Safira dengan nada rendah yang penuh determinasi. Kita akan berjalan menuju altar seperti rencana awal. Papa akan mengantarku pada Raka. Biarkan mereka berpikir mereka menang. Biarkan mereka tersenyum 5 menit lagi. Lalu, tepat di depan Tuhan dan jemaat, aku akan telanjangi dosa mereka. Pak Hendra menatap putrinya dengan pandangan baru. Ia tidak lagi melihat gadis kecil yang manja. Ia melihat seorang wanita dewasa yang terluka namun memilih menjadi prajurit. Rasa sakit di dada Pak Hendra perlahan bertransformasi menjadi kekuatan pelindung. Ia menghapus air matanya dengan kasar menggunakan sapu tangan. Ia berdiri, lalu membantu Safira berdiri. Ia merapikan jasnya, mengencangkan dasinya, dan menarik napas panjang untuk menenangkan detak jantungnya yang liar. Baik, kata Pak Hendra tegas. Suaranya kini berat dan berwibawa. Ia menangkup wajah Safira dengan kedua tangannya yang besar dan hangat. Maafkan Papa. Nak, maafkan Papa tidak bisa melindungimu dari pengkhianatan di rumah kita sendiri. Tapi hari ini, Papa akan berdiri di sampingmu. Kita masuk ke sana. Kita selesaikan ini dengan kepala tegak. Pintu diketuk dari luar. Suara wedding organizer terdengar. Mbak Safira, Pak Hendra, 5 menit lagi prosesi masuk. Mohon bersiap di pintu utama. Pak Hendra mengangguk pada Safira. Ia mengulurkan lengannya. Ayo, nak, mari kita berikan pertunjukan terakhir untuk ibumu. Safira menyelipkan buku harian itu di balik buket bunga tangan mawar putih yang rimbun. Ia mengaitkan lengannya ke lengan ayahnya. Mereka berdiri berdampingan, 2 orang yang paling tersakiti di dunia itu, namun kini menjadi sekutu paling berbahaya. Dengan langkah mantap, mereka berjalan keluar dari ruang tunggu, meninggalkan air mata di belakang, melangkah menuju arena pertempuran yang menyamar sebagai tempat ibadah. Suasana di dalam gereja katedral Surabaya begitu megah dan sakral. Sinar matahari pagi menembus kaca patri berwarna-warni di dinding gereja yang tinggi, menciptakan bias cahaya pelangi yang jatuh menimpa lantai marmer dan deretan bangku kayu jati. Ratusan bunga lili putih dan mawar impor menghiasi sepanjang lorong, aisle, menebarkan aroma wangi yang memabukkan. 200 tamu undangan dari kalangan elit Surabaya telah memenuhi bangku-bangku. Para wanita dengan gaun desainer dan topi-topi mewah, para pria dengan setelan jas mahal, semuanya duduk dengan rapi, berbisik-bisik kagum memuji dekorasi yang konon menghabiskan ratusan juta rupiah. Di barisan paling depan sebelah kiri, duduk keluarga inti. Ibu Ratna duduk di sana, mengenakan kebaya abu-abu perak yang gemerlap, senada dengan tema pernikahan yang elegan. Ia tampak sesenggukan kecil, menyeka ujung matanya dengan tisu, berakting sebagai ibu yang terharu melepas putrinya. Padahal di balik tisu itu, matanya sibuk memindai sekeliling, memastikan fotografer mengambil angle terbaik dirinya, dan memastikan bahwa sosialitas saingannya melihat betapa megahnya acara yang ia gelar. Dalam hatinya, ia tersenyum puas. Rencananya berjalan mulus. Setelah hari ini,
Status sosialnya akan semakin tak tergoyahkan, dan hubungannya dengan Raka akan semakin aman di bawah kedok, menantu dan mertua. Di altar, Raka berdiri dengan gagah. Ia mengenakan tuxedo hitam slim fit yang membuatnya terlihat seperti bintang film. Ia menebar senyum menawan ke arah tamu undangan, sesekali mengangguk hormat pada kolega bisnisnya. Namun, di balik senyum itu, ada rasa tidak sabar. Ia ingin ini segera selesai. Ia ingin segera menandatangani akta nikah, memastikan akses ke deposito Safira, dan kemudian merayakannya dengan ibu mertua, tercinta nanti malam saat Safira kelelahan tidur. Pintu utama gereja yang raksasa perlahan terbuka. Cahaya terang dari luar menyeruak masuk, menciptakan siluet dramatis. Suara dengung percakapan tamu seketika senyap. Musik Canon Inde mulai mengalun dari denting piano dan gesekan biola. Nadanya lembut namun menyayat hati. Di ambang pintu, Safira dan Pak Hendra berdiri. "Siap?" bisik Pak Hendra, mengeratkan apitan tangannya di lengan Safira. Genggaman itu begitu kuat, menyalurkan seluruh sisa kekuatan yang ia miliki. "Siap, Pak," jawab Safira tanpa menoleh. Tatapannya lurus ke depan, terkunci pada sosok Raka di ujung sana. Tatapan itu bukan tatapan cinta, melainkan tatapan predator yang mengincar mangsanya. Mereka mulai melangkah. Tap, tap, tap. Langkah kaki mereka seirama dengan tempo musik. Tamu-tamu undangan menahan napas. "Cantik sekali Safira," bisik seseorang di barisan belakang. "Lihat Pak Hendra, wajahnya tegang sekali. Pasti berat melepas anak satu-satunya," sahut yang lain. Ironis. Mereka mengira ketegangan di wajah Pak Hendra adalah emosi haru seorang ayah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenang itu, Pak Hendra sedang menahan diri untuk tidak berlari ke depan dan menendang altar hingga hancur. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah kakinya dipasung besi. Ia harus berjalan menuju istrinya, wanita yang duduk di sana dengan air mata palsu, dan menyerahkan putrinya pada pria yang telah meniduri istrinya. Ini adalah siksaan batin terberat dalam hidupnya. Safira berjalan dengan dagu terangkat. Ia tidak tersenyum. Wajahnya dingin, beku, laksana patung porselen yang indah namun tak bernyawa. Di balik buket bunga mawarnya, jari-jarinya mencengkeram buku harian ibunya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena gugup menikah, tapi karena adrenalin murni. Ia melihat wajah-wajah tamu di kiri kanannya. Orang-orang munafik yang hanya peduli pada penampilan. Hari ini, ia akan memberi mereka tontonan yang jauh lebih menarik daripada sekadar gaun cantik. Saat mereka melewati baris demi baris bangku, Safira bisa melihat Benny, sang videografer, berdiri di posisi strategis dekat altar. Benny mengedipkan mata sekilas, memberi kode bahwa kamera sudah rolling dan terhubung ke layar besar di samping altar serta live streaming. Semua sudah siap. Perangkap telah dipasang. Mereka mendekati baris depan. Ibu Ratna berdiri. Wajahnya basah oleh air mata buatan. Ia menatap Safira dengan tatapan bangga yang dibuat-buat, lalu beralih menatap Pak Hendra. Senyum Ibu Ratna sedikit goyah saat melihat tatapan suaminya. Tatapan Pak Hendra kosong, gelap, dan mematikan. Ibu Ratna merasakan sedikit keganjilan, namun ia menepisnya. "Ah, mungkin Hendra cuma terlalu sedih," pikirnya enteng. Pak Hendra dan Safira sampai di ujung lorong. Di kaki altar, musik berhenti perlahan. Raka melangkah turun satu anak tangga untuk menyambut pengantinnya. Wajahnya berseri-seri, penuh kemenangan. Ia mengulurkan tangannya pada Pak Hendra, meminta tangan Safira. "Terima kasih, Pak," ucap Raka dengan suara berbisik yang sok akrab, seolah ia adalah anak yang berbakti. Pak Hendra menatap tangan Raka yang terulur. Tangan yang sama yang telah menyentuh istrinya. Ada jeda beberapa detik yang terasa sangat lama dan canggung. Tamu-tamu mulai saling pandang. Kenapa Pak Hendra diam saja? Dengan napas berat, Pak Hendra akhirnya melepaskan tangan Safira dan meletakkannya di atas telapak tangan Raka. Bukan karena ia merestui, tapi karena skenario harus berjalan. Saat kulit mereka bersentuhan, Pak Hendra merasa jijik luar biasa, seolah ia baru saja menyentuh bangkai tikus. Ia menatap mata Raka tajam, setajam silet, seolah berkata, "Nikmati detik-detik terakhirmu."
Raka yang tidak peka, hanya tersenyum lebar dan menggenggam tangan Safira. "Kamu cantik banget, sayang," bisik Raka sambil membawa Safira naik ke altar. Safira tidak menjawab. Tangannya di genggaman Raka terasa dingin seperti es batu, kaku dan tak bernyawa. Raka merasakan dingin itu, tapi ia mengabaikannya, mengira itu hanya karena gugup dan suhu AC gereja yang rendah. Mereka berdua berdiri menghadap pendeta. Di belakang mereka, ratusan pasang mata menatap punggung mereka. Di samping kiri, paduan suara mulai bersiap menyanyikan lagu pujian pembuka. Di samping kanan, layar besar menampilkan wajah close-up kedua mempelai. Wajah Raka tampak percaya diri, sementara wajah Safira datar tanpa ekspresi. Matanya menatap kosong ke salib besar di hadapannya. Safira bisa mendengar detak jantungnya sendiri di telinganya, berdentum seperti genderang perang. Ia melirik sedikit ke arah buket bunganya, memastikan ujung buku harian kulit merah itu mudah dijangkau. Pendeta, seorang pria tua yang bijaksana, membuka tangannya lebar-lebar. "Saudara-saudari yang terkasih, kita berkumpul di sini di hadapan Tuhan untuk menyatukan dua anak manusia ini dalam ikatan suci pernikahan." Suara pendeta menggema, memantul di dinding-dinding tinggi katedral. Kata-kata tentang kesetiaan, kejujuran, dan cinta kasih meluncur dari mulut pendeta. Terdengar begitu ironis di telinga Safira hingga ia ingin tertawa keras. Kesetiaan? Kejujuran? Dua hal yang justru dibunuh secara brutal oleh dua orang terdekatnya di ruangan ini. Ibu Ratna di bangku depan tersenyum-senyum sambil membetulkan letak selendangnya. Sesekali melirik ke arah Raka dengan tatapan penuh arti yang tersembunyi. Raka berdiri tegak, membusungkan dada, merasa seolah dunia ada di dalam genggamannya. Ia membayangkan warisan Pak Hendra, mobil-mobil mewah yang akan ia kendarai, dan sensasi affair terlarang yang akan terus berlanjut dengan ibu mertuanya yang panas. Safira menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan keberanian. Ia tahu, momen itu sudah dekat, badai akan segera datang, dan ia adalah sang pembawa badai. Sebelum kita masuk ke dalam pengucapan janji nikah, suara pendeta kembali terdengar berat. "Sesuai tata cara gereja, saya harus bertanya kepada jemaat dan kedua mempelai. Adakah yang keberatan atau mengetahui alasan yang sah mengapa pria dan wanita ini tidak boleh dipersatukan dalam pernikahan suci?" Biasanya, ini hanyalah formalitas. Tidak ada yang pernah menjawab pertanyaan ini. Suasana gereja sunyi senyap. Hanya suara AC yang mendesis pelan. Semua orang menunggu pendeta melanjutkan kalimatnya. Raka tersenyum tipis, merasa aman. Ibu Ratna sudah bersiap membuka buku tata ibadah untuk lagu selanjutnya. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tepat saat pendeta hendak membuka mulutnya lagi, Safira melepaskan tangannya dari genggaman Raka dengan sentakan kasar. Gerakan itu begitu tiba-tiba hingga Raka terlonjak kaget. "Fir?" bisiknya bingung. Safira tidak mempedulikannya. Ia melangkah maju satu langkah mendekati pendeta. Lalu dengan tenang namun tegas, ia mengambil mikrofon yang terpasang di stand depan altar. Suara dengung feedback mikrofon memecah keheningan, membuat seluruh tamu tersentak kaget. "Saya," ucap Safira. Suaranya bergema jernih, keras, dan dingin ke seluruh penjuru katedral lewat sound system yang sempurna. Raka membelalak. Ibu Ratna ternganga di bangkunya. Pak Hendra menundukkan kepala, memejamkan mata, berdoa memohon kekuatan untuk putrinya. Safira berbalik badan, menghadap ke arah ratusan tamu undangan, memunggungi altar. Wajahnya kini terpampang jelas di layar besar, memperlihatkan tatapan matanya yang nyalang dan penuh luka. Ia mengangkat buket bunganya, lalu perlahan menarik keluar buku harian kulit merah itu. "Saya memiliki keberatan," lanjut Safira. Matanya menatap lurus ke arah ibunya di barisan depan. "Karena mempelai pria tidur dengan ibu kandung saya sendiri." Kalimat itu meluncur seperti petir di siang bolong, menyambar dan membakar hangus seluruh kepalsuan yang ada di ruangan itu. Keheningan pecah. Sebuah badai kehancuran baru saja dimulai di depan altar Tuhan. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menyesakan, seolah menyedot seluruh oksigen di dalam katedral megah itu. "Karena mempelai pria tidur dengan ibu kandung saya sendiri." Detik-detik pertama setelah pengakuan itu adalah keheningan mutlak. Otak para tamu undangan seakan mengalami kemacetan total.
mencoba memproses informasi yang baru saja mendarat di telinga mereka. Apakah ini bagian dari pertunjukan teater? Apakah ini lelucon buruk? Namun, melihat wajah pucat pasi Raka dan ekspresi beku Ibu Ratna, semua orang sadar, ini bukan sandiwara. Apa maksudmu, Fir? Kamu bercanda, kan? Suara Raka memecah keheningan. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan panik. Ia mencoba maju untuk meraih tangan Safira. Sayang, kamu pasti stres. Ayo kita duduk dulu. Jangan sentuh aku, bentak Safira. Suaranya menggelegar lewat pengeras suara, membuat Raka tersentak mundur seolah tersengat listrik. Safira tidak lagi menatap Raka. Ia menatap ke kamera video yang dipegang Benny di sudut altar, memastikan wajahnya, dan buku harian yang ia pegang, terpampang jelas di layar raksasa di samping kanan altar. Wajah Ibu Ratna di barisan depan kini tersorot kamera, menampilkan kepanikan murni yang tidak bisa ditutupi bedak tebal. Kalian pikir saya gila? Tanya Safira lantang, matanya menyapu seluruh ruangan. Kalian pikir saya mengada-ada? Ia membuka halaman yang sudah ditandai dengan pita merah. Tangan kirinya memegang mikrofon erat-erat, sementara tangan kanannya mengangkat buku itu tinggi-tinggi. Ini adalah buku harian ibuku. Ibu Ratna yang terhormat, sosialita kebanggaan Surabaya, ucap Safira dengan nada sarkasme yang tajam. Di sini, tertulis dengan sangat rapi, dengan tulisan tangan beliau sendiri, semua dosa menjijikan yang mereka lakukan di belakang punggung saya dan ayah. Ibu Ratna tiba-tiba berdiri, kursinya berderit keras. Fira, cukup. Kamu sudah gila. Itu bohong. Turun kamu dari sana. Teriaknya histeris. Wajah cantiknya kini berubah bengis. Urat-urat lehernya menonjol. Ia mencoba lari menuju altar untuk menghentikan putrinya. Namun langkahnya terhenti. Pak Hendra berdiri. Pria yang selama ini dikenal sabar dan pendiam itu merentangkan tangannya, memblokir jalan istrinya sendiri. Tatapannya dingin. Tidak ada lagi rasa hormat di sana. Duduk, Ratna. Perintah Pak Hendra dengan suara rendah namun mengintimidasi. Mas, anakmu sudah gila. Dia mempermalukan kita. Minggir. Ibu Ratna memukul-mukul dada suaminya. Tapi Pak Hendra bergeming seperti tembok beton. Di altar, Safira tidak peduli dengan keributan di bawah. Ia mulai membaca. Tanggal 15 Maret. Baca Safira dengan suara lantang dan jelas. Hari ini Hendra sedang rapat majelis gereja sampai sore. Rumah sepi. Raka datang dengan alasan mengantar berkas pernikahan. Tapi kami tidak membahas pernikahan. Kami bercinta di kamar tamu, di atas spray yang baru saja diganti Fira pagi harinya. Gelombang kejut menghantam seluruh gereja. Para tamu undangan menutup mulut tak percaya. Beberapa ibu-ibu memalingkan wajah karena malu, sementara yang lain berbisik-bisik heboh. Suara dengungan, "Hah? Astaga!" dan "Gila, ibunya sendiri?" mulai terdengar riuh seperti lebah yang marah. Raka wajahnya sudah seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar, tapi ia sadar ia terkepung. Reputasinya sebagai pengacara muda yang brilian sedang dihancurkan kata demi kata di hadapan kolega, hakim, dan klien-klien penting yang duduk di bangku undangan. Cukup, Fir. Kumohon cukup. Raka memelas. Suaranya bergetar hebat. Ia tidak lagi terlihat gagah. Ia terlihat menyedihkan. Kita bicarakan di rumah. Jangan begini. Safira menatap Raka dengan tatapan jijik. Di rumah? Supaya kamu bisa memanipulasi aku lagi? Supaya ibu bisa bilang aku anak durhaka? Tidak. Raka, kita selesaikan di sini. Di depan Tuhan yang kamu jadikan saksi palsu. Safira membalik halaman lain. Tanggal 28 Maret. Lanjutnya. Hampir saja ketahuan. Fira datang ke apartemen Raka. Bodohnya Raka lupa membereskan gelas wine bekas bibirku. Untung anak itu naif. Dia percaya alasan sakit perut. Raka meneleponku setelah Fira pulang, dan kami tertawa berdua. Betapa mudahnya membodohi gadis yang terlalu percaya pada keluarga bahagia. Safira berhenti membaca. Ia menatap ibunya yang kini terduduk lemas di lantai gereja,
Menangis meraung-raung, bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan rasa malu karena topengnya hancur. Kalian tertawa, kan? Tanya Safira. Suaranya kini bergetar menahan emosi yang meluap. Air mata mulai menetes di pipinya. Tapi ia tidak menyekanya. Kalian tertawa saat aku menangis di mobil karena khawatir tunanganku sakit. Kalian tertawa saat aku sibuk mengurus catering pernikahan ini sendirian. Kalian tertawa di atas kebodohanku. Gereja kini hening kembali. Namun kali ini adalah keheningan yang mencekam. Simpati para tamu beralih sepenuhnya pada Safira. Pandangan jijik dan marah kini tertuju pada Raka dan Ibu Ratna. Safira menutup buku harian itu dengan keras. Blam! Suaranya menggema lewat mikrofon. Pernikahan ini batal, ucap Safira final. Saya tidak sudi menikahi bekas kekasih gelap ibu saya sendiri. Ia menatap Raka untuk terakhir kalinya. Ambil cincinmu. Safira menarik cincin pertunangan berlian dari jari manisnya dan melemparnya ke wajah Raka. Cincin itu memantul di dada Raka dan jatuh berdenting di lantai marmer, menggelinding entah kemana. Dan ibu, Safira menatap ke bawah altar, pada sosok wanita yang melahirkannya. Mulai hari ini, anggaplah Vira sudah mati. Vira yang penurut, Vira yang bodoh, sudah kalian bunuh bersama-sama. Nikmatilah hidupmu dengan simpananmu ini. Kalian berdua memang serasi. Sama-sama sampah. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Safira merasa lututnya lemas. Tapi ia memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak. Ia melepaskan mikrofon itu, membiarkannya jatuh berdebum, menciptakan suara bising yang menyakitkan telinga, seolah menandakan akhir dari pertunjukan horor tersebut. Pak Hendra, yang sedari tadi berdiri menjaga istrinya agar tidak mengacau, kini berbalik badan. Ia menatap istrinya yang masih histeris di lantai dengan tatapan kosong. Kamu dengar anak kita, Ratna? Ucap Pak Hendra dingin. Urusan kita selesai. Pengacara saya akan menghubungimu besok. Tanpa mempedulikan teriakan istrinya, Pak Hendra berjalan naik ke altar. Ia merangkul bahu putrinya. Safira menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya. Tubuhnya gemetar hebat setelah adrenalinnya surut. Ayo kita pulang, nak, bisik Pak Hendra. Kita keluar dari neraka ini. Safira dan Pak Hendra berjalan beriringan menuruni altar, bukan menuju pintu sakristi untuk bersembunyi, melainkan kembali menyusuri lorong, aisle, utama menuju pintu keluar gereja. Jalan yang sama yang mereka tempuh 10 menit lalu dengan hati berdebar. Kini mereka lalui dengan kepala tegak di tengah reruntuhan. Suasana di bangku tamu undangan kacau balau. Bisik-bisik kini berubah menjadi percakapan lantang. Gila, benar-benar tidak punya moral. Seru seorang ibu-ibu keras-keras sambil menunjuk Ibu Ratna. Saya tidak menyangka Bu Ratna sejahat itu. Dan Raka? Karirnya tamat sudah. Sahut bapak-bapak di sebelahnya. Benny, sang videografer, masih setia merekam. Ia mengarahkan kameranya mengikuti langkah Safira dan Pak Hendra, merekam punggung mereka yang menjauh sebagai simbol kebebasan, lalu dengan cepat memutar kamera ke arah altar, menangkap momen Raka yang terduduk lemas dengan wajah tertunduk dalam, dan Ibu Ratna yang kini ditenangkan oleh petugas keamanan gereja karena terus berteriak histeris. Video itu, Safira tahu, akan menjadi viral dalam hitungan jam. Saat Safira melewati barisan tamu, ia tidak menunduk. Ia melihat wajah-wajah teman-teman ibunya, para sosialita yang dulu sering membanding-bandingkannya. Mereka menatap Safira dengan pandangan campur aduk. Kaget, ngeri, namun juga ada rasa hormat. Gadis pendiam itu baru saja meledakkan bom kebenaran yang tidak berani dilakukan oleh siapapun. Udara di dalam gereja terasa pengap dan beracun. Safira mempercepat langkahnya. Pintu utama gereja yang terbuka lebar di depan sana terlihat seperti gerbang menuju dunia baru. Cahaya matahari pagi yang cerah menyilaukan mata, kontras dengan kegelapan moral yang baru saja ia tinggalkan di dalam. Mereka melangkah keluar. Angin segar langsung menerpa wajah Safira. Ia menghirup napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara bebas yang tidak berbau kepalsuan. Rasanya melegakan. Sangat melegakan. Beban bertonton yang selama 3 hari ini menghimpit dadanya seolah terangkat seketika. Di halaman gereja, beberapa tamu yang terlambat datang atau yang memilih menunggu di luar tampak bingung melihat pengantin wanita keluar begitu cepat bersama ayahnya, tanpa mempelai pria.
Vira? Tanya seorang sepupu jauh yang baru sampai. Loh, kok keluar? Acaranya sudah selesai. Safira berhenti sejenak. Ia menatap sepupunya itu dan tersenyum. Kali ini, senyum tulus yang benar-benar lepas. Sudah selesai, jawab Safira ringan. Acaranya bubar. Pestanya batal. Kamu bisa pulang dan nikmati akhir pekanmu. Pak Hendra merangkul putrinya lebih erat. Kita mau kemana sekarang, Pak? Tanya Safira. Pak Hendra menatap langit biru Surabaya. Ia melepas dasi kupu-kupunya dan membuangnya ke tempat sampah terdekat. Kemana saja. Yang penting jauh dari sini. Mau makan soto ayam di pinggir jalan? Papa lapar sekali. Safira tertawa kecil. Tawa yang terdengar sedikit basah oleh sisa air mata. Tapi nyata. Ayo, Pak. Aku juga lapar. Aku mau soto ayam yang pedas sekali. Mereka berjalan menuju mobil Pak Hendra yang terparkir, meninggalkan kericuhan di dalam gereja yang semakin memanas. Di belakang mereka, suara sirine samar-samar terdengar, entah ambulans untuk kepanikan Ibu Ratna atau mungkin sekadar kebetulan. Safira tidak peduli. Ia masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar memegang kendali atas takdirnya sendiri. Ia tidak menikah hari ini. Ia kehilangan tunangan. Ia kehilangan ibu. Tapi anehnya, ia merasa lebih utuh daripada sebelumnya. Epilog. 1 tahun kemudian. Matahari terbenam di ufuk barat pantai Seminyak, Bali, melukis langit dengan semburat warna oranye, ungu, dan merah muda yang dramatis. Deburan ombak yang tenang menjadi musik latar bagi Safira yang sedang duduk santai di Beanbag, sebuah beach club miliknya sendiri. Setahun telah berlalu sejak tragedi katedral, begitu orang-orang Surabaya menyebutnya. Video rekaman hari itu meledak di media sosial, ditonton jutaan kali, menjadi topik perbincangan nasional selama berminggu-minggu. Namun bagi Safira, itu hanyalah masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Ia menyeruput air kelapa muda dingin, matanya menatap cakrawala. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari ayahnya. Vira, kiriman kemeja batiknya sudah sampai. Anak-anak panti asuhan senang sekali. Mereka titip salam buat kakak Vira yang cantik. Kapan pulang nengok papa? Safira tersenyum hangat. Pak Hendra telah menepati janjinya. Seminggu setelah kejadian itu, ia mengajukan gugatan cerai pada Ibu Ratna. Prosesnya cepat karena bukti perselingkuhan, buku harian itu, sangat kuat dan tak terbantahkan di pengadilan. Kini, Pak Hendra hidup sederhana namun bahagia di sebuah rumah kecil dekat panti asuhan yang ia kelola. Ia pensiun dari dunia bisnis yang penuh sikut-sikutan dan menghabiskan masa tuanya melayani orang-orang yang membutuhkan. Wajahnya di foto profil WhatsApp terlihat jauh lebih muda dan bercahaya dibanding setahun lalu. Bagaimana dengan mereka? Kabar burung, dan kadang berita yang tak sengaja lewat di lini masa, memberitahu Safira nasib kedua antagonis dalam hidupnya. Raka hancur total. Firma hukum tempatnya bekerja langsung memecatnya sehari setelah video itu viral demi menyelamatkan citra perusahaan. Lisensi pengacaranya ditangguhkan karena pelanggaran etika berat. Tak ada satupun firma hukum di Surabaya, bahkan di Jawa Timur, yang mau mempekerjakan pengacara yang meniduri calon ibu mertuanya. Terakhir yang Safira dengar, Raka pindah ke kota kecil di luar pulau, bekerja serabutan, dan ditinggalkan oleh teman-teman sosialitanya yang dulu memujanya. Ibu Ratna, nasibnya lebih menyedihkan. Ia kehilangan segalanya. Suami, anak, status sosial, dan teman-teman arisannya. Komunitas sosialitas Surabaya yang sangat mementingkan citra langsung mengucilkannya. Tidak ada lagi undangan pesta. Tidak ada lagi sesi teh sore. Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil sewaan, karena rumah mewah di Citraland dijual dan hasilnya dibagi dua dalam gonogini. Harta bagiannya habis dengan cepat untuk gaya hidup yang tak bisa ia rem dan biaya pengacara yang gagal memenangkan tuntutannya. Kabarnya, ia sering terlihat berbicara sendiri di mal, masih mengenakan pakaian bermerek yang sudah ketinggalan zaman, mencoba mempertahankan sisa-sisa kejayaan semu yang sudah runtuh. Safira menghela napas lega. Ia tidak merasa kasihan, pun tidak lagi merasa dendam. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Seorang pramusaji datang membawa nampan berisi camilan.
Permisi, Bu Safira. Ini ada komplimentari dari tamu di meja ujung sana, kata pramusaji itu sambil menunjuk seorang pria bule yang tersenyum ramah ke arah Safira. Safira menoleh, tersenyum sopan, lalu menggeleng pelan. Bilang terima kasih, tapi saya bisa beli sendiri. Jawabnya pada pramusaji itu. Ia tidak sedang mencari cinta. Belum. Hatinya masih dalam masa penyembuhan, dan ia menikmati setiap detiknya. Ia menikmati kebebasan bangun tidur tanpa harus memikirkan apakah penampilannya cukup sempurna untuk ibunya atau pasangannya. Ia menikmati membangun bisnis event organizer di Bali yang sukses berkat kerja kerasnya sendiri, bukan koneksi orang tua. Safira kembali menatap matahari yang perlahan tenggelam di telan lautan. Angin laut membelai rambutnya yang kini dipotong pendek dan segar. Aku memilih diriku sendiri, bisiknya pada angin. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat seumur hidupnya. Di bawah langit Bali yang luas, Safira menutup matanya. Bersyukur ia tidak jadi mengucap janji suci pada pria yang salah. Bersyukur Tuhan mematahkan hatinya untuk menyelamatkan masa depannya. Cerita tentang luka di altar katedral telah berakhir. Kini, lembaran baru hidupnya tertulis di atas pasir putih yang bersih. Siap disapu ombak dan ditulis ulang dengan kisah yang jauh lebih bahagia.